Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Meidiana dengan NIM B1B1222075. Saya merupakan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan melaksanakan tugas dari Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP, dengan mata kuliah Tugas Pemerintahan Nasional. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 6 teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan. Yang pertama, ada teori pemisahan kekuasaan. Yang kedua, ada teori demokrasi. Yang ketiga, teori negara berdasarkan atas hukum. Yang keempat, teori berkonstitusional. Yang kelima, ajaran negara kesejahteraan. Yang keenam atau yang terakhir, ajaran sistem pemerintahan. Oke, sebelum kita memasuki 6 materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi ini, dimulai dari pengertian teori. Teori adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa yang ada di dunia nyata. Teori terdiri dari serangkaian konsep, prinsip, dan asumsi yang diorganisir secara sistematis dan logis untuk menjelaskan fenomena tersebut. Teori digunakan untuk dijadikan sebagai pedoman menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, dalam ilmu sosial, teori dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia, hubungan antara individu dan masyarakat, serta dinamika sosial dalam masyarakat yang terjadi. Namun, penting diingat bahwa teori tidak selalu sempurna atau benar. Teori dapat direvisi atau diganti ketika ada bukti baru atau hasil pengamatan yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Oleh karena itu, teori harus selalu diuji dan dikritisi secara terus-menerus agar tetap relevan dan dapat membantu kita memahami dunia yang selalu berubah. Oke, kita langsung masuk ke teori yang pertama. Di sini ada teori pemisahan kekuasaan. Pastinya teori ini tidak asing lagi bagi teman-teman yang sudah pernah belajar di ilmu pemerintahan. Teori ini dilatar belakangi oleh, menurut pendapat John Locke, sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan atau absolut dalam suatu negara. Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu sosial kontrak adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki. Ketiga model dasar itu dipandang sebagai milik atau properti. Milik inilah yang memberikan kepada manusia status politik. Selanjutnya di sini ada dua tokoh teori pemisahan kekuasaan. Di sini ada John Locke dan Montesquieu. Yang pertama John Locke. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filosof kebangsaan Inggris dari tahun 1632 sampai tahun 1704. Dalam bukunya Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690, John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga, yaitu pertama, legislatif, kedua, eksekutif, dan yang ketiga, federatif. Selanjutnya, pemikiran John Locke ternyata mempengaruhi ahli hukum Prancis bernama Montesquieu.
Dari tahun 1689 sampai tahun 1755, untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu dalam bukunya berjudul De l'Esprit des Lois, terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan, yaitu pertama kekuasaan legislatif, kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Selanjutnya, konsep teori pemisahan kekuasaan. Konsep teori pemisahan kekuasaan membuat kekuasaan di sebuah negara dibagi dalam beberapa bagian dan fungsinya, namun tidak bisa saling dipisahkan sehingga masih saling berhubungan dalam menjaga kekuasaan atau menjalankan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan trias politika. Menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya, termasuk kekuasaan untuk mengadili. Yang ketiga, kekuasaan federatif. Tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Sementara itu, Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang. Anggota legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang. Anggotanya terdiri dari presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Anggotanya terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakannya ke dalam 4 fungsi negara tersebut dalam pembentukan undang-undang legislatif, membuat keputusan judging, menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang, employing forecast internally in the action of the laws, dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri dalam membela masyarakat. Locke menamakan fungsi pertama legislative powers, fungsi ketiga dinamakan dengan executive powers, fungsi keempat disebutnya dengan federative powers yang meliputi kekuasaan perang dan damai serta kekuasaan luar negeri. Sedangkan fungsi kedua yaitu keputusan, the function of judging, dianggapnya bukan sebagai kekuasaan. Oleh karena itu, menurutnya tidak perlu mengindividualisir kekuasaan membuat keputusan, the powers of judging, secara tersendiri dalam bagian terpisah. Fungsi ini merupakan fungsi negara tradisional. Lebih lanjut, John Locke beranggapan bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda, dapat dicapai suatu keseimbangan. Dari dua pendapat ini, ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan yudikatif itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu, dalam setiap pemerintahan, 3 jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya.
Menurut ajaran ini, tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh mempengaruhi antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan, artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah, baik kelembagaannya maupun orang yang menanganinya. Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan, Montesquieu membuat analisis atas pemerintah Inggris dan ia menyatakan ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi, tidak ada kebebasan jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan tiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan publik, dan mengadili kejahatan dan perselisihan para individu. Oke, yang selanjutnya teori yang kedua. Teori yang kedua ada teori demokrasi. Teori demokrasi dilatar belakangi berasal dari Yunani kuno abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Disebut sebagai demokrasi langsung. Artinya, rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan. Pada masa itu, demokrasi yang diterapkan secara langsung biasa berjalan dengan baik. Hal itu karena wilayah dan jumlah penduduknya masih terbilang kecil. Hanya saja di Yunani, demokrasi hanya berlaku untuk warga saja, sedangkan untuk budak belian dan pedagang asing tidak berlaku. Selanjutnya, teori demokrasi juga muncul karena kekuasaan raja yang absolut atau mutlak. Dengan demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat mutlak yang dipegang oleh satu orang saja. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Demokrasi telah dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari satu negara dengan negara lainnya. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal. Akan tetapi, kemudian rakyat kehilangan kendali. Rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur, sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau yang disebut anarkis atau anarki. Selanjutnya, tokoh teori demokrasi. Di sini merupakan foto Cleisthenes. Ia merupakan warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 57 sampai 58 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena, berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama. Pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administrasi dan yudisial di pemerintahan dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena.
Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandang three-party classification of state yang membedakan bentuk negara atas 3 bentuk ideal sebagai berikut. Bentuk negara klasik tradisional. Para penganut aliran ini ada Plato, Locke, dan Hobbes. Menurut Plato, dalam ajarannya menyatakan bahwa bentuk demokrasi kekuasaan pada tangan rakyat sehingga kepentingan umum diutamakan secara prinsip rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua, menurut Locke, menyatakan kodrat manusia sama dengan lainnya. Manusia di dalam dirinya mempunyai akal yang mengajar prinsip bahwa karena menjadi sama dan independen, manusia tidak perlu melanggar dan merusak kehidupan manusia lainnya. Yang ketiga, menurut Hobbes, menyatakan bahwa ciri-ciri manusia tidaklah ingin memenuhi hasrat dengan power tanpa memindahkan manusia lainnya. Hobbes menyatakan bahwa dalam kondisi alamiah terdapat perjuangan untuk power dari manusia atas manusia yang lain. Dalam kondisi alamiah seperti itu, manusia menjadi tidak aman dan ancaman kematian menjadi semakin mencekam. Karena kondisi alamiah tidak aman, maka dengan akalnya manusia berusaha menghindari kondisi perang satu dengan perang lainnya dengan menciptakan kondisi artifisial. Dengan penciptaan ini, manusia tidak lagi dalam kondisi alamiah, tetapi sudah memasuki kondisi sipil. Dalam kondisi alamiah, terdapat pola-pola pengaturan dan hukum alamiah yang teratur, karena manusia mempunyai akal yang dapat menentukan apa yang benar, apa yang salah dalam pergaulan bersama. Selanjutnya, konsep teori demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal. Demokrasi merupakan sebuah sistem alternatif yang menjadi tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Hampir semua negara menyatakan sebagai negara yang mengedepankan rakyatnya dalam penyampaian aspirasi masyarakat untuk menentukan pilihannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat artinya demokrasi berhubungan dengan pemerintahan yang sudah diakui dan sah di mata rakyat. Jika sebuah pemerintah sudah diakui, akan mendapat dukungan dari rakyat untuk menjalankan program dan birokrasi. Pemerintahan oleh rakyat artinya pemerintahan oleh rakyat ini adalah kekuasaan atas nama rakyat, bukan dorongan sendiri. Masyarakat berperan sebagai social control atau pengawasan yang bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, pemerintahan untuk rakyat. Artinya, pemerintah menjamin kebebasan untuk rakyat dalam menyampaikan aspirasi melalui media atau secara langsung. Setelah memahami makna demokrasi dalam sebuah negara, perlu diketahui juga syarat-syarat berdirinya sebuah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar. Warga negara punya hak yang harus dilindungi. Adanya badan kehakiman supaya tidak ada campur tangan lembaga pemerintah dan mendapat peradilan yang adil. Negara demokrasi juga memakai pemilihan umum dan kebebasan menyatakan pendapat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, rakyat harus berpartisipasi dalam membuat keputusan. Yang kedua, adanya kedudukan yang sama. Yang ketiga, pendapatan negara harus didistribusikan secara adil. Yang keempat, adanya kesempatan yang sama. Yang kelima, kebebasan mengemukakan pendapat.
Yang keenam, adanya kebebasan individu. Yang ketujuh, adanya kerjasama dan HAM. Dari ketujuh prinsip tersebut, itu merupakan hak warga negara untuk mendapatkan semua itu. Selanjutnya, syarat terbentuknya demokrasi negara yaitu pertama, adanya pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang kedua, badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, perlindungan konstitusional atau undang-undang dasar. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat. Dan yang keenam, pendidikan kewargaan negara. Jenis demokrasi di Indonesia umumnya diketahui ada dua, demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal sendiri merupakan demokrasi yang menempatkan kedudukan lembaga legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Kepala pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri. Selanjutnya, demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Oke, selanjutnya, teori negara berdasarkan atas hukum. Dilatar belakangi muncul karena adanya penindasan terhadap rakyat, muncul ide pembatasan kekuasaan. Istilah nomokrasi berasal dari kata nomos yang artinya norma dan kratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Tokoh teori negara berdasarkan atas hukum, menurut pandangan dari Aristoteles, yang dimaksud dengan negara hukum adalah yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kehidupan untuk warga negaranya. Dan sebagai dasar daripada keadilan itu, perlu diajarkan rasa sila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Selanjutnya, konsep teori negara berdasarkan atas hukum. Penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep Rechtsstaat dan the rule of law. Menurut Julius Stoll, konsep negara hukum mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia yang pertama, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, menurut V. Dickey, menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum, yaitu yang pertama, supremacy of law. Maksudnya adalah pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tinggi, yang tertinggi. Pengakuan normatif atau supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi, sedangkan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang suprem. Bahkan dalam republik yang menganut presidensial yang bersifat murni, konstitusional inilah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya adalah sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem parlementer. Yang kedua, equality before the law. Artinya,
adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan afirmatif action digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju. Yang ketiga, due process of law. Menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis. Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada yang berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan atau pejabat negara harus didasarkan aturan atau norms and procedures. Pengakuan normatif atau supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik atau supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya. Konstitusi atau undang-undang merupakan dokumen yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Menurut Moh Mahfud, berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut. Pertama, public authority hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi. Yang kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat atau melalui perwakilan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip universal dan equal suffrage, dan pengakuan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis. Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang. Yang keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa. Yang kelima, adanya sistem kontrol seperti terhadap militer dan kepolisian untuk mengatakan hukum dan menghormati hak-hak rakyat. Keenam, adanya jaminan perlindungan atas hak asasi manusia. Oke, seperti yang kita ketahui, konstitusi terbagi menjadi dua, ada konstitusi tertulis, contohnya seperti di negara Indonesia, Undang-Undang Dasar, dan konstitusi tidak tertulis. Selanjutnya, teori berkonstitusional. Kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara, menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian. Yang pertama, dalam pengertian luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis.
Yang kedua, dalam pengertian sempit, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar. Ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Selanjutnya, menurut Miriam Budiarjo, setiap undang-undang dasar atau konstitusi harus memuat ketentuan tersebut. Yang pertama, organisasi negara. Misalnya, pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah bagian atau pemerintah dan pemerintah daerah, prosedur penyelesaian pelanggaran yurisdiksi oleh satu badan negara atau pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur pengubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan konstitusi ini dimungkinkan karena yang pertama, perjalanan waktu, hasil perjuangan politik suatu bangsa belum terwadahi. Yang kedua, perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa menuju kesempurnaan dibanding saat konstitusi itu lahir. Yang ketiga, perjalanan waktu mengakibatkan regenerasi tokoh-tokoh bangsa. Yang keempat, sejalan dengan perkembangan zaman, cita-cita bangsa pun dapat berubah dan berkembang. Manakala perubahan cita-cita itu terjadi, timbullah kehendak untuk mencantumkan dalam konstitusi. Yang kelima, merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga dan lembaga negara tanpa terkecuali. Bila dilihat dari fungsinya, maka fungsi konstitusi dapat dibagi dua, yaitu membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya badan legislatif, eksekutif, yudikatif. Konstitusi menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama Republik Indonesia yang berbentuk tertulis dan telah mengalami 4 kali perubahan yang memakai sistem amandemen. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikarenakan adanya kelemahan dari isi konstitusi itu sendiri. Untuk itu, lebih memposisikan kewenangan masing-masing lembaga negara untuk lebih menjamin hak-hak asasi manusia. Dan karena perjalanan waktu yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa serta regenerasi dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pemikiran dan konsep yang berbeda dengan tokoh bangsa sebelumnya. Selanjutnya, ajaran negara kesejahteraan. Dilatar belakangi mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Titik konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal.
Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai minimum state atau minorship, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli atau memaksakan hubungan atau transaksi antar warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan laissez-faire dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun negara atau pemerintah hanya mempunyai fungsi atau peran perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan, dan gangguan keamanan lainnya. Maka tidaklah aneh jika institusi negara yang dibentuk dalam sistem liberalisme juga hanya institusi yang berhubungan dengan aspek keamanan, yakni militer, kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk penjara. Dengan dilatar belakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan, khususnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pada berlakunya sistem ekonomi pasar, yang bebas tanpa campur tangan negara, telah mengakibatkan krisis ekonomi pada masyarakat. Kebebasan dan persamaan yang melandasi perhubungan masyarakat dengan negara dirasakan sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban semata diupayakan untuk diperluas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian masyarakat. Selanjutnya, tokoh pencetus negara kesejahteraan menurut Prof. Karendeburt, pencetus teori negara kesejahteraan, menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Selanjutnya, konsep ajaran negara kesejahteraan. Kepentingan umum sebagai asas hukum publik tidak lagi diartikan sebagai kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum borjuis sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal. Tetapi kepentingan umum adalah kepentingan dari gedemokratische national state waarvan het heel vol in algin geleden gen deel uitmaakt. Berubahnya pandangan tentang konsep negara liberal tersebut melahirkan suatu konsep baru tentang tipe negara kesejahteraan yang lebih dikenal dengan konsep welfare state, yang pada akhir abad ke-19 dan memasuki paruh awal abad ke-20 berkembang pesat di Eropa. Negara kesejahteraan atau welfare state disebut juga negara hukum modern. Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Welfare state sendiri merupakan respon terhadap konsep negara penjaga malam. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan yang berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena dorongan paham tentang invisible hands yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul The Will of Nation, an Inquiry into the Nature and Questions. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip
yang membatasi peran negara dan pemerintahan untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Menjadi menghendaki negara dan pemerintahan aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan, dalam negara hukum modern yang menganut paham welfare state atau negara kesejahteraan, tugas alat administrasi negara sangat luas sekali karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ideologi welfare state mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam yang oleh Utrecht. Dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan di sosial bidang kemasyarakatan, sehingga ketika itu para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat. Ideologi negara kesejahteraan welfare state menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintahan oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan ini yang mengilhami sekaligus menjadi observasi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya Bung Hatta, selaku pejuang dan pendiri negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya, dilatar belakangi pemikiran-pemikiran para pendiri utama. Bung Hatta, maka Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yaitu pertama, mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik. Kedua, menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. Ketiga, mengurangi kemiskinan. Keempat, menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people. Keenam, memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara. Ketujuh, dirumuskan pada hakikatnya untuk menetapkan indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagai indikator, juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir welfare state, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuan tersebut tidak dibatasi secara limitatif pada bidang material saja, melainkan meliputi semua aspek kehidupan, karena kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat masyarakat. Dilatar belakangi pemikiran para pendiri negara, utamanya Bung Hatta, maka Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pertama, mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi dan kepentingan publik. Kedua, menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. Ketiga, mengurangi kemiskinan. Keempat, menyediakan asuransi sosial bagi masyarakat miskin. Kelima, menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people. Keenam, memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.
Selanjutnya, materi yang terakhir, ajaran sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian Regierungsstate, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Terdapat 3 varian sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, presidensial, dan sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan parlementer didasarkan landasan bahwa parlemen adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, sistem presidensial merupakan eksekutif tunggal, kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi, dan ada yang hanya presiden dan wakil. Sebagai suatu pemerintahan, dapat dianalisis dan dipahami melalui prinsip-prinsip teori sistem antara lain. 1. Sistem terbuka. Sistem pemerintahan dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan atau konveksi sosial politik yang lebih besar, seperti masyarakat, pasar, dan negara internasional. Interaksi ini mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan sistem pemerintahan. 2. Hierarki. Sistem pemerintahan memiliki struktur hierarkis atau bertingkat yang mencakup berbagai level, mulai dari tingkat lokal hingga nasional atau bahkan internasional. Titik struktur hierarki ini mempengaruhi pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga, input, proses, dan output. Sistem pemerintahan menerima output dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya, memproses input tersebut melalui kebijakan atau layanan publik yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, umpan balik. Sistem pemerintahan menerima umpan balik dari lingkungan sekitarnya, seperti opini publik dan evaluasi kinerja yang mempengaruhi kinerja dan tindakan pemerintah selanjutnya. Yang kelima, keselarasan. Sistem pemerintahan diharapkan dapat mencapai keselarasan atau homeostatis, yaitu kondisi di mana semua komponen dalam sistem berfungsi secara efektif dan efisien, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Oke, selesai sudah mengenai 6 teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa teori digunakan untuk membantu kita dalam memahami suatu fenomena, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji, dan memprediksi hasil yang mungkin terjadi. Teori juga dapat membantu kita memecahkan masalah dalam merancang strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat sama-sama belajar dalam memahami 6 teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.